Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Pada kesempatan hari ini, Sari rasa akan mereka film animasi mengagumkan nih, dengan teknik performance capture 3D yang punya tingkat keakuratan nyaris sama seperti film live action. Dan film ini berjudul The Adventure of Tintin rilisan tahun 2011. Nah, karena males panjang lebar basa-basinya, so langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! I believe I have captured something of your likeness. Not bad. Film ini dibuka oleh seorang jurnalis Inggris bernama Tintin yang memiliki anjing setia bernama Snowy. Tintin membawa Snowy untuk membantunya dalam menyelesaikan misi, yang mana pada saat itu Snowy membuntuti seorang pencopet yang sedang beraksi, lalu langsung memberitahu Tintin untuk segera mengejar si pencopet tersebut. Ketika Tintin akan mengejar si pencopet, dia malah gagal fokus karena melihat miniatur kapal tua. Ternyata miniatur itu adalah duplikat kapal perang yang antik dan sering disebut sebagai kapal unicorn, di mana pemilik kapal tersebut adalah kapten dari abad ke-17. Karena tertarik dengan miniatur kapal tua itu, dia pun langsung membelinya untuk dijadikan koleksi di rumah. Namun tak lama kemudian, seorang pria tak dikenal datang lalu menawar miniatur kapal yang sudah dibeli oleh Tintin itu. Tintin pun bingung mengapa banyak orang yang mengincar miniatur kapal unicorn yang sudah dibelinya ini. Makanya dia sengaja menolak semua tawaran tersebut walaupun ada orang bernama Sakharin yang ingin membelinya dengan harga yang sangat fantastis. Tintin kemudian memutuskan pulang untuk meneliti misteri miniatur kapal tersebut di rumah. Di sana, Tintin langsung meletakkan miniatur kapalnya di atas meja kerja, karena di tempat itulah dia biasa melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis. Bahkan sudah banyak bukti misi misteri yang berhasil diselesaikannya. Hari itu juga Tintin akan memulai misi membongkar misteri miniatur kapalnya. Tapi baru saja dimulai, tiba-tiba Snowy berlari ke arah meja kerjanya sampai membuat kapal itu terjatuh. Saat Tintin mengambil kembali kapal tersebut, salah satu bagian yang patah muncul besi kecil dari dalam kapal dan jatuh ke kolong meja. Sayangnya Tintin tidak menyadari hal tersebut nih, dan dia malah pergi ke perpustakaan untuk mencari petunjuk misteri miniatur kapal. Di perpustakaan, Tintin membaca buku yang berisi tentang sejarah kapal unicorn. Di dalamnya pun terdapat banyak sekali fakta bahwa kapal antik itu adalah kapal perang yang sudah mengarungi banyak lautan, cok. Namun, ada satu hari di mana seluruh awak kapal terbunuh kecuali sang kapten Francis Haddock. Dan di buku itu juga tertera bahwa kapal tersebut mengangkut sebuah kargo rahasia yang diincar oleh semua orang. Setelah mengetahui sejarah kapal unicorn, Tintin pun kembali pulang. Tapi setibanya di ruang kerja, satu koleksi kapal unicorn miliknya tiba-tiba hilang. Gara-gara hal ini, dia langsung pergi ke suatu tempat bernama Aula Marlin Spike, yang mana gedung tersebut adalah gedung milik Kapten Haddock yang sudah terbengkalai. Pada malam harinya, Tintin menerobos masuk ke gedung Marlin Spike. Di dalam sana, dia pun menemukan miniatur kapal unicorn. Tapi ketika akan mengambilnya, tiba-tiba seorang pria bernama Sakharin mempergokinya. Dan ternyata miniatur tersebut adalah milik Tuan Sakharin yang hilang dicuri serta dijual belikan sebagai barang antik. Dari kejadian ini, Tintin pun semakin yakin nih bahwa ada hal yang disembunyikan dari sejarah kapal unicorn. Sialnya saat itu dia diusir dari sana dan diantarkan oleh anak buah Tuan Sakharin yang bernama Nestor. Tapi sebelum Tintin pergi, Nestor sempat bilang bahwa ada satu bagian dari kapal yang telah hilang. Bingung mendengar ucapan Nestor, sampai di rumah Tintin langsung menyuruh Snowy membantunya untuk mencari bagian kapal yang hilang itu. Untungnya tak butuh waktu lama, benda yang dicari akhirnya ketemu. Sebuah besi kecil di kolong mejanya, dan di dalam benda itu terdapat satu surat petunjuk mengenai kapal unicorn. Berhasil mendapatkan petunjuk, Tintin pergi ke kota untuk mencari kapal unicorn. Namun saat sampai, pria bernama Barnaby atau orang yang pernah menawar miniatur kapal sebelumnya memberinya peringatan nih, yang mana jika Tintin tetap nekat mencari tahu rahasia kapal bersejarah ini, maka nyawanya dalam bahaya.
Hal ini karena banyak kelompok lain yang mengincar kapal itu juga. Dan benar saja, beberapa saat kemudian ada beberapa kelompok yang tiba-tiba menembak Barnaby. Melihat Mr. Barnaby sekarat, Tintin langsung kabur, tapi sebelum meninggal dunia, Mr. Barnaby sempat memberinya petunjuk, yang mana dia menuliskan kode huruf di atas kertas koran menggunakan kucuran darahnya. Dari kode yang Tintin dapat itu, sekarang dia paham nih mengapa hal ini bisa terjadi. Hal itu karena Mr. Barnaby adalah detektif terbaik, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, Tintin memutuskan untuk datang ke gedung kantor Interpol. Keesokan harinya, Tintin pun tiba di gedung Interpol. Di sana, dia langsung mendatangi Inspektur Thompson dan memberikan koran bertuliskan kode yang didapat itu. Dari kode tersebut, mereka akhirnya menemukan petunjuk berupa kata Karabojan. Dan dengan adanya penemuan ini, Inspektur Thompson mengambil gerakan cepat untuk menelitinya. Berjalan pergi dari gedung kepolisian, di tengah jalan tiba-tiba Snowy melihat si pencopet yang sebelumnya dia lihat. Ternyata si pencopet itu akan mengambil dompet milik Inspektur Thompson, tapi sayangnya gagal dan beralih untuk mencuri dompet milik Tintin. Ternyata si pencopet ini berhasil mencuri dompet milik Tintin, Cok. Melihat hal tersebut, Inspektur dan Tintin langsung mengejarnya karena di dalam dompet itu terdapat kertas petunjuk kapal Unicorn. Tintin dan Inspektur mencari si pencopet ke seluruh gedung di kota. Tapi saat Tintin lengah, tiba-tiba seorang pria menculiknya, bergegas memasukkannya ke dalam peti dan membawanya kabur menggunakan mobil. Setelah beberapa jam perjalanan, peti tersebut dibawa ke kapal pengangkut barang. Untungnya, dari awal mobil pencuri pergi, Snowy selalu mengikutinya sampai mengejar peti yang akan diangkut ke dalam kapal. Di kapal tersebut, Tintin bertemu dengan bos si penculik yang ternyata adalah Sakharin. Ternyata dia tahu nih kalau Tintin sedang melanjutkan misi untuk memecahkan rahasia kapal Unicorn. Maka dari itulah Mr. Sakharin menyuruh anak buahnya untuk menculik Tintin. Di sana Mr. Sakharin juga berhasil merebut kertas petunjuk. Sebenarnya kertas itu dibagi menjadi 3 bagian, Cok. Namun sekarang Mr. Sakharin hanya memiliki 2 kertas petunjuk saja. Jadi dia tinggal mengincar 1 kertas lagi yang belum ditemukan. Selesai menginterogasi Tintin, malam itu Mr. Sakharin beserta anak buahnya pun keluar dari ruangan. Nah, pada kesempatan itu Snowy pun datang untuk membebaskan Tintin. Tapi baru saja berhasil membuka ikatan tali di tangan Tintin dan akan pergi dari sana, Mr. Sakharin berhasil mengetahuinya. Dan alhasil, semua pintu di ruangan tersebut pun dikunci dari luar. Tidak hanya itu saja, Cok. Mr. Sakharin juga menyuruh anak buahnya untuk meledakkan ruangan tersebut. Untungnya Tintin tak kehabisan akal. Dia menggunakan botol kaca untuk mengelabui mereka seakan-akan dia sedang melawan dari balik pintu, lalu langsung merakit tali dan kayu sebagai pegangan dan kabur dari ruangan tersebut. Hold your fire! He's hiding. Setelah berhasil keluar, tidak disangka-sangka Tintin malah bertemu dengan sang kapten kapal yaitu Archibald Haddock. Dari sanalah Tintin tahu bahwa Mr. Sakharin bukanlah kaptennya, melainkan sekelompok orang yang membayar anak buah untuk melakukan segala perintahnya. Bahkan malam itu, sang kapten menjelaskan bahwa dirinya lah satu-satunya keturunan Haddock yang masih hidup. Sekarang, Tintin juga mengerti mengapa miniatur kapal Unicorn diincar oleh banyak orang dan sejarah mulai terkuak sedikit demi sedikit. Sebenarnya, Kapten Francis sudah membuatkan 3 kapal Unicorn untuk anak-anaknya, namun baru 2 kapal yang berhasil ditemukan. Mendengar penjelasan dari Tintin, saat itu juga Kapten Archibald Haddock memutuskan untuk bekerja sama dan keluar dari kapal dengan menaiki skoci.
Sebelum meninggalkan kapal, Tintin sempat masuk ke ruang kemudi untuk mengambil tiket demi mengetahui kemana kapal tersebut akan berlabuh. Lalu ketika dia memberikan pesan lewat radio komunikasi, satu awak kapal berhasil mempergokinya. Tahu Tintin akan kabur, Mr. Sakharin pun menyuruh anak buahnya untuk mengejar. Tapi untunglah Tintin berhasil menghindar dari serangan dan keluar dari kapal dengan selamat bersama si kapten. Dengan mengandalkan sekoci kecil, kini Tintin dan Kapten menuju ke Maroko karena di sanalah kapal unicorn yang ketiga berada. Dan demi mengungkap rahasia ini, Tintin akan berjuang demi merebut satu kapal unicorn dari tangan Syekh Omar, seseorang dari keturunan sultan di kerajaan Bagar. Menurut buku sejarah yang dibaca oleh Tintin, Mr. Sakharin ini punya senjata antik rahasia bernama Milanese Nickel, yang nantinya senjata tersebut akan digunakan untuk membalaskan dendam kepada kapten keturunan Hedek. Maka dari itu nih, Tintin bekerja sama dengan Kapten Archibald agar misteri kapal unicorn segera terpecahkan sebelum Mr. Sakharin merebutnya. Di sisi yang lain, pencopet dompet Tintin yang bernama Silk berhasil ditangkap oleh Inspektur Thompson. Di sana, pihak kepolisian pun mulai menginterogasi untuk merebut kembali dompet milik Tintin ini. Dan setelah masuk ke rumah Silk, sang inspektur berhasil menemukan dompet itu yang untungnya masih dalam keadaan utuh. Scene kembali ke Kapten dan Tintin. Saat berada di tengah-tengah lautan, mereka melakukan kesalahan sampai membuat sekoci terbakar. Ditambah ada pesawat yang dikirim oleh Mr. Sakharin untuk menangkap mereka. Beruntungnya di kantong celana Tintin masih tersisa satu senjata api nih, yang kemudian dia langsung menembakkannya ke arah mereka. Dan setelah berhasil, Tintin dan Kapten merebut pesawat tersebut untuk terbang ke arah kerajaan Bagar. Dalam petualangan ini, pesawat hampir saja terjatuh karena terjebak dalam badai. Tapi untunglah mereka berhasil melewatinya sampai akhirnya mereka mendarat di gurun pasir yang luas. Di tempat itu, Kapten mengalami fata morgana seolah-olah melihat ada danau yang luas. Dia juga melihat lautan lepas yang pernah diarungi oleh kakek moyangnya. Dan mengenai sejarah kapal Hedek, Kapten Archibald memberitahu Tintin bahwa dulu kakek moyangnya pernah menaklukkan sekelompok bajak laut yang jahat. Di sini Tintin dan Kapten sudah terlalu lama di gurun pasir. Dengan suhu dan situasi yang ada, hal ini pun membuat mereka kekurangan cairan. Untunglah, Gonggongan Snowy berhasil mendatangkan tim penyelamat, dan tim itu bergegas membawa mereka menuju ke pos. Sesampainya di pos, Kapten masih saja belum sadarkan diri. Dalam perawatan medis, dia masih terbayang-bayang cerita kakek moyangnya, yang mana dalam bayangan itu, Kapten melihat ada kargo berisi harta karun berupa emas. Lalu dari semua cerita yang diingat Kapten, sekarang dia paham mengapa Mr. Sakharin selalu mengincarnya. Ternyata tujuan utamanya adalah membalaskan dendam karena Mr. Sakharin adalah keturunan dari si bajak laut yang jahat. Keesokan paginya, Kapten Archibald dan Tintin pergi ke kerajaan Bagar dengan menaiki unta. Tibanya di sana, mereka pun terkejut karena melihat Mr. Sakharin dan anak buahnya lebih dulu sampai. Saat Tintin sedang mengintai di balik tembok, dia pun bertemu dengan Inspektur Thompson. Dan beruntungnya, mereka membawa dompet miliknya yang mana terdapat selembar kertas petunjuk harta karun. Mr. Sakharin sendiri ternyata sudah mengetahui di mana letak kapal unicorn yang ketiga. Di tempat itu juga terlihat dengan jelas bahwa kerajaan Bagar sedang menggelar pentas. Maka dari itu, Tintin dan yang lain menyelinap masuk dan berpura-pura sebagai tamu undangan. Sialnya, suara pentas itu malah membuat pendengaran Kapten terganggu nih. Dia pun memutuskan untuk keluar dan menghindar sejenak sampai acara selesai. Tapi saat Kapten keluar, tiba-tiba dia diserang oleh Mr. Sakharin dan kertas petunjuk di tangannya juga dirampas. Pada acara itu, karena suara si penyanyi sangatlah keras, kaca pelindung kapal unicorn pun akhirnya pecah.
Dari kejadian ini, situasi berubah jadi ricuh. Tapi dengan keributan yang sedang terjadi, Tintin dan Kapten ternyata berusaha memanfaatkannya untuk mengambil kapal unicorn. Sayangnya mereka kalah cepat nih dengan burung elang suruhan Mr. Sakharin, di mana burung tersebut diperintahkan untuk merusak semua kapal dan mengambil kertas petunjuknya saja. Tahu Tintin dan Kapten kalau kertas di dalam kapal sudah diambil oleh Mr. Sakharin, mereka segera mengejarnya ke arah kapal. Tapi sesamanya di pelabuhan, Kapten dan Snowy malah tertangkap oleh Mr. Sakharin. Lalu melihat situasi ini, Tintin berpura-pura menyerah agar Kapten dan Snowy bisa selamat. Karena gagal merebut kertas petunjuk, Tintin pun terlihat tidak bersemangat lagi. Untungnya, Kapten masih belum menyerah dan mengajak Tintin untuk bangkit kembali. Lalu, berkat kata-kata penyemangat dari sang Kapten, Tintin langsung mendapatkan ide nih, di mana nantinya dia akan mencari tahu di mana kapal itu akan berlabuh, dan langkah berikutnya, Tintin akan melaporkannya ke pihak Interpol. Di tempat lain, Mr. Sakharin berhasil kembali ke pelabuhan Inggris dan kedatangannya langsung dicegat oleh Inspektur Thompson yang kebetulan sampai di sana lebih dulu. Lalu saat melihat Mr. Sakharin akan kabur, mereka semua pun langsung bertindak untuk menangkapnya dan merebut kapal unicorn kembali. Mereka berdua kemudian berperang layaknya kakek moyang zaman dulu. Dengan menggunakan pedang, sang kapten mampu mengalahkan Mr. Sakharin hingga kertas petunjuk bisa kembali ke tangan Tintin. Setelah kalah dari peperangan itu, Mr. Sakharin pun langsung ditangkap dan diborgol. Kemudian dia juga akan segera ditangani oleh pihak Interpol dan diberi hukuman yang setimpal. Usai berhasil merebut kembali kertas petunjuknya, Tintin dan Kapten Archibald kembali melanjutkan misi pencarian kargo harta karun. Dan ternyata petunjuk itu mengarah ke aula gedung Marlin Spike yang sempat Tintin datangi. Sesampainya di sana, ternyata mereka sudah dinanti-nanti oleh sang penjaga yaitu Nestor. Nestor langsung menunjukkan tempat rahasia, sebuah ruangan penyimpanan seluruh harta karun milik Haddock. Di akhir cerita terlihat bahwa sang kapten dan Tintin telah berhasil memecahkan misteri harta karun kapal unicorn nih. Namun Tintin tidak mau cerita ini berakhir di sini saja. Dia memutuskan untuk mengajak sang kapten kembali untuk melanjutkan misi lainnya yang masih belum terpecahkan. Dan film pun berakhir.